ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا اللهم ارحمنا بالقرآن. Suara saya kedengeran apa berisik nih hujannya? Bunda. Kedengaran jelas, Isra. Kedengaran, tapi Kedengeran jelas. Malah agak putus. Hujannya belum mengganggu kan? selama ini oke, insya Allah. Siap. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا ثم يطمع أن أزيد. Udah dikasih harta yang banyak, keturunan yang selalu bersamanya, dan Allah kasih hidup dengan begitu luasnya. Allah siapkan segala-galanya. Cukup nggak? Enggak. Summa yatma'u an azid. Dia makin tamak, makin serakah. Itu yatma'u dari toma'a yatma'u. Tamak. Jadi bahasa Indonesianya tamak. Nah, kalau ayah bunda tahu bukan pakai kaf, jadi toma'a dengan ain, tamak. Summa yatma'u, dia tamak. Dia pengen sekali an azid, saya tambahin. Jalan kaki bisa sehat, cuma ngelihat orang pakai motor pengen punya motor. Alhamdulillah dikasih motor sama Allah. Beres nggak urusan? Hujanan ya Allah. Enak tuh yang pakai mobil nggak kehujanan. Kasih sama Allah mobil. Beres nggak? Nggak. Ntar terus saja nggak beres-beres tuh hidup. Sama kayak kita kagak sadar-sadar ya. Bahwa ngejar dunia nggak kelar-kelar. Kirain kalau kita kerja buat diri kita udah cukup. Dikasih anak. Nanti anak udah kita besarin, kita sekolahin, kita kira cukup. Sekarang kekhawatirannya buat cucu. Ini itu terus aja. Kayaknya nggak kelar-kelar. Sumayat mau'an azid. Kepengen banget dia itu. Saya tambahin lagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keinginan untuk terus ditambahkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu insting, ayah bunda, insting. Yang dia ayah bunda cari dalam surah Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kepengen punya pasangan dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen punya keturunan dikasih. Pengen punya rumah, pengen punya harta, pengen punya kebun, pengen punya ini dan itu. Semua dikasih. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia.
Jadi ayah bunda nanti pelajari itu kayak begitu. Dan sifat tamak itu masing-masing kita ada. Masing-masing kita punya. Dan di tamaknya geser sedikit ayah bunda. Jangan kepada tamak pada dunia yang sementara. Tamaknya geser sedikit ke akhirat. Jadi kalau urusan akhirat, nah itu tamak. Jadi sudah umur segini, nah kalau belum sadar juga, jadi perhatian buat kita. Perlu kita tamaknya digeser. Dikasih sama Allah, geser tamak. Yang mulai belum banyak, nah tamak tuh sama yang mulai. Sedekahnya belum banyak, nah, tamak. Tilawah Al-Qur'annya, hafalannya, murojaahnya, bakti sama orang tuanya, rajin silaturahimnya. Nah itu geser, tamaknya ke situ. Karena kalau tamaknya sama dunia, nggak ada kelar-kelarnya. Dan ini ilmu kuno, ilmu lama orang tua kita ngajarin. Kejar dunia, dunianya pergi. Kejar Allah, kejar akhirat, dunianya ngikut. Orang tua kita dulu sering bilang, tanam padi, nak, rumput bakal tumbuh. Nanam rumput, jangan mimpi padi bakal muncul. Nah, jadi geser sama ayah bunda. Ngejarnya tamaknya ke akhirat. Karena kalau tamaknya ke dunia, semua orang instingnya begitu. Instingnya ngejar dunia yang nggak habis-habis. Nanti kalau sudah berada di titik nadir, titik nol, baru mereka sadar tuh bahwa nggak ada bekal yang paling asik, yang paling enak kecuali takwa. Saya mengunjungi jemaah yang tertangkap korupsi di lapas. Nangis-nangis, dia bilang, ntar kalau saya udah bebas, saya mau ikut usbop aja. Saya nggak mau politik-politik lagi, kata dia. Ini titik nadir nih manusia. Ya usbop ya, ntar bimbing saya kalau saya udah keluar, siap. Saya bilang gitu. Alhamdulillah 2 tahun udah kelar pesantrennya. Udah keluar lagi. Masuk politik lagi. Benar. Ini manusia. Waktu dikunjungin dia nangis-nangis. Agak mau. Jadi begitulah ayah bunda. Orang itu suka kalau sama dunia dikejar-kejar tuh. Dan padahal dikasih sama Allah tuh. Nah, jadi sesungguhnya saat momentum untuk dia mikir. Ya rupanya ya begitu. Balik lagi ke komunitasnya, balik lagi ke kelompoknya, maka lagi-lagi bisikan setan. Banyak juga orang-orang yang berhenti karena narkoba, karena dia tinggalin teman-teman yang jahatnya. Tapi dia sudah rehabilitasi berkali-kali, nggak bisa-bisa kalau dia tetap balik kepada kelompok. Itu yang terjadi pada Al-Walid bin Mughirah, ayah bunda, kasih sama Allah segala-gala, yang nikmatnya dikasih sama Allah, ayatina, ayat-ayat Allah. Dia renungin indah sekali, lalu dia berangkat menuju rumah Muhammad. Tapi Masya Allah, dia teringat Abu Jahal, Abu Lahab, teman-teman yang lain. Ntar apa kata mereka nih? Gitu. Jadi lihat nih, milih temen juga harus selektif. Jangan gaul asal-asalan. Kalla innahu kana li ayatina anida.
Kalla, sekali-kali jangan. Innahu, sesungguhnya dia, Al-Walid bin Mughirah, kana li ayatina anida, terhadap ayat-ayat kami dia nantang. Ayat-ayat kebesaran Allah nantang. Ayah bunda, kalau kita ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan rasa syukur, maka nikmat, alhamdulillah. Baru habis subuh ngelihat bunga melati sama Umi Maya mekar, Allahu Akbar, Masya Allah. Gitu. Sementara banyak manusia ngelihat saldonya bertambah di rekening bank, biasa aja tuh. Padahal ayat-ayat kekuasaan Allah ada itu. Ngelihat ayam betelur, Allahu Akbar gitu. Kita kagum-kagum. Tapi telur banyak di dapur, biasa aja. Jadi bahkan ada orang-orang yang terus nggak pernah berhenti-berhenti. Secara biologi, makhluk Allah pola makannya ada 3. Ada yang disebut herbivora, ada yang disebut karnivora, ada yang disebut omnivora. Ayah bunda pernah belajar dulu biologi. Herbivora itu makhluk Allah yang makan dedaunan, rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan. Misalnya kambing, sapi, gajah. Gajah tuh ayah bunda, nih kita nih orang 100 berapa nih? 136 peserta kajian online pagi ini. 136 kita nih semua lambungnya dikumpulin. Ngelawan satu lambung gajah, kayaknya gedean lambung gajah kali ini. Lambung kita semua dikumpulin sama lambung gajah. Tapi Masya Allah gajah tuh dari dulu makannya itu dedaunan, rerumputan, dia cukup, nggak tamak, nggak pernah pengen nyobain steak, sate, kagak pernah mau nyobain. Ya, jadi ini lagi ngomong sumayat ma'u. Orang dia tamak. Tapi gajah aja kok nah, pada lambungnya gede. Ada yang karnivora, makanya daging-dagingan. Kayak harimau, kayak singa, anjing, sejenisnya. Kecuali Bu Eni itu kata Bunda Laila. Singa, taringnya tajam, raja hutan. Tapi Masya Allah, singa juga nggak tamat. Kona'ah dari dulu makannya daging, daging aja. Cukup. Kagak pernah pengen nyobain salad, kredok, gado-gado, nggak pernah nyobain. Jadi, alhamdulillah cukup lah buat singa. Tapi ini ada omnivora. Omnivora ini sedikit jenisnya. Yang paling utama tuh manusia. Dari jenis semua makhluk Allah yang omnivora amat sedikit. Lambungnya manusia nih, nggak segede lambungnya gajah. Taringnya nggak setajam singa. Tapi Masya Allah segala-gala dimakan tuh. Tumbuh-tumbuhan dari mulai akarnya sampai pucuknya dimakan sama manusia itu. Daging-dagingan yang di darat dimakan, yang di laut dimakan, yang di udara dimakan sama manusia. Cukup nggak? Enggak. Manusia nggak cukup. Kalau sarapan di rumah ya bunda, nggak tahu nih, di Malang, di Bogor, di Makassar, di Bandung, di mana-mana. Kalau sarapan 10.000, nyari sarapan dengan 10.000 cukup nggak kira-kira? Cukup Cukup nasi kan? pecel, Us. Nah, nasi pecel cukup 10.000. Kalau di Pekalongan cukup nggak 10.000 tuh nyari sarapan? Nasi kuning cukup, Nasi nasi goreng. uduk cukup. 10.000. Dan 10.000 tuh insya Allah kenyang. Kenyang nggak kira-kira? Kenyang. Kenyang. Kalau 10.000 kenyang, ada orang yang sekali makannya satu porsi 100.000 buat nyari kenyang. Ada. Ada orang yang satu porsinya 1 juta. Ada.
Ada yang belasan juta makan satu porsinya. Jadi makannya, kalau makan sampai belasan juta, waduh, kita kumpulin satu RW kayaknya kalau di Cianjur tuh bisa makan hanya untuk ngenyangin satu perut manusia. Tapi Masya Allah, ayah bunda, kebayang nggak sih ada orang yang sampai 300 triliun coba makannya. Allah Rabbi. Jadi Masya Allah. Dan itu yang nggak pernah kenyang. Kala innahu kana li ayatina anida. Nanti ayah bunda bakal baca dalam surah Al-Adiyat tuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Innal insana li rabbihi lakanud. Mirip sama ayat 16 nih. Sesungguhnya manusia terhadap Rabb-nya lakanud. Sungguh amat berani nentang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia nentang Rabb-nya, dia sadar, dia menyaksikan. Gawat nih. Dia sadar, dia menyaksikan, dia nantang Allah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalau urusan duit, urusan harta, cintanya lasyadid, amat sangat kebanget-banget, kata Allah. Itu sifat manusia biasa, ayat bunda. Kalau sifat hamba-hamba Allah pilihan, daripada nyari rezeki, mendingan cari Allah pemilik rezeki. Setuju nggak kira-kira, ayat bunda? Daripada ngejar dunia, mendingan kejar Allah pemilik alam semesta. Maka, nah itu sesungguhnya Muslim itu kesadarannya, pemikirannya jauh lebih bertanggung jawab dan lebih panjang ketimbang orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa begini nih. Segala-gala dikasih, tapi malah nantang Allah. Banyak nih juga orang tua yang bingung. Ada orang-orang tua yang ngedidik anaknya prihatin, tapi malah anak-anaknya kok bener banget, sadar. Tapi ada orang tua yang segala-gala anak dikasih, tapi malah nantang, ngancem-ngancem orang tua. Ada nggak yang begitu? Jadi banyak orang tua dulu ngedidik dengan prihatin, tapi malah anak-anaknya sadar, hormat, respect sama orang tua. Ada yang ngasih segala-gala, tapi malah ngancam-ngancam orang tua, ngebentak, maki, ngusir, bahkan nauzubillah ngebunuh. Banyak. Nah ini juga sama. Allah kasih segala-gala, dia malah anida, dia malah nantang. Anida. Sa'urhikuhu sa'uda. Maka kalau nantang, nah aku akan beban hidupnya untuk lalui oleh dia jalan yang mendaki dengan payah. Ini terapi dari Allah. Terapi dari Allah kalau dikasih ujian sama Allah selagi di dunia, bagusnya dia merenung. Itu boleh jadi tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat, dikasih banyak seumur hidup, dikasih sakit beberapa hari aja ngerenung. Mungkin pola makan saya salah, pola tidur saya salah, pola istirahat saya salah. Ngerenung, perbaikin lagi. Kalau dikasih harta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus diambil, kalau selagi masih ada kesempatan, mungkin dia ngerenung. Nanti akan balik lagi. Kalau bisa mengambil pelajaran. Tapi kalau terus tersesat, nanti bakal susah hidupnya.
Dan ayah bunda, kalimat sa'urhikuhu su'uda hampir sama dalam surat Al-Lail itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasaniyasiruhu lil usra. Adapun orang yang pelit dan ngerasa kaya lalu dia mendustakan janji tentang surga, maka kami akan mudahkan untuknya seluruh kesulitan. Jadi bakal dikasih sama Allah banyak kesulitan. Ayah bunda, barangkali ada pernah ayah bunda perhatikan dalam kehidupan orang yang pinter banget tiba-tiba buntu pikirannya. Orang yang mulia banget tiba-tiba hina. Orang yang banyak banget hartanya tiba-tiba bangkrut. Nanti jalan hidup bakal Allah sempitin. Kecuali dia bertaubat, minta ampun sama Allah. Maka jaminan Rasul, kata Rasulullah, man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan istighfar, ucapkan astagfirullah, 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 membiasakan diri, minta ampun sama Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Kalau hidupnya sempit, Allah lapangin. Wa min kulli hammin faraja. Kalau punya masalah, Allah mudahin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki baginya dari jalan yang tidak pernah diduga. Saya masih ingat tuh, guru saya Kiai Didin Hafiduddin bilang bahwa bukan kita yang pinter, bukan kita yang bisa. Kalau Allah udah tutup segala-gala, maka jadi sempit, jadi penuh masalah, nyari duit juga nggak bisa lagi. Tapi kalau kita istighfar, maka Allah buka jalan, pikiran kita jadi terang. Nah, ini bayangin, udah dikasih segala-gala sama Allah, nantang, udah ditutup sama Allah. Ini yang disebut sa'urhikuhu su'uda, aku akan bebani dia jalan pendakian lagi sukar, dia lagi payah. Karena itu kalau ayah bunda lagi berada di titik nol, lagi diuji sakit misalnya, lagi diambil hartanya, lagi dibawa kabur asetnya, lagi dicabut kekuasaannya, lagi apapun juga, maka jangan nyalahin macam-macam. Istighfar, minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi istighfar, minta ampun. Kenapa? Karena boleh jadi itu udah dikasih banyak sama Allah, tapi kita malah nggak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau berani nentang Allah. Ingat tuh, saya pernah cerita sama ayah bunda, saya kedatangan orang yang penghasilannya 3 miliar sebulan waktu itu, tahun 2005. Bagi saya mah 3 miliar mah banyak banget. Kalau saya dikasih sama Allah 3 miliar sebulan, ayah bunda mau nggak kira-kira 3 miliar sebulan? Hah? Mau banget. Bagi saya 3 miliar bingung gimana ngabisinnya itu 3 miliar sebulan. Tapi ayah bunda tahu nggak? Orang itu stres mau bunuh diri 2 kali karena utangnya sebulan 4 miliar. Jadi ada tuh orang gitu ya. Jadi utangnya 4 miliar. Ya Allah. Terus saya bilang gini, nih saya kasih list dosa-dosa besar 10. Nih Pak, tolong contreng. Barangkali ada dosa besar yang pernah dikerjain itu yang membuat Allah nutup. Jadi gelap hidup. Diambil tuh kertas, ditaruh lagi sama dia. Nggak di checklist, bunda. Kenapa Pak? Tanya saya, kok ditaruh lagi? Semua-muanya sering Ustaz katanya. Semua-muanya sering. Waduh, saya bilang gitu. Pada titik saya ngomong, ya udah kalau begitu perbaiki kita. Ibadah sama Allah. Terus banyakin sedekah. Nah ini nih kalimat dia ani dan nantang.
sedekah. Saya tuh saat sedekah sebulan nggak kurang dari 50 juta. Dengan bangga dia ngomong. 50 juta itu banyak apa dikit? Ini kejadian 20 tahun yang lalu nih Bunda. 50 juta menurut saya, menurut banyak orang, kalau sedekah 50 juta banyak. Tapi saya senyum. Saya bilangin, Pak, nggak usah ngomong sedekah. Itu tuh 3 miliar sebulan. Zakatnya 75 juta. Jadi zakat aja masih kurang, Bapak. Jadi zakatnya kurang, maka tambahin nama sedekah yang sering-sering. Maka Masya Allah baru tersadar. Banyak orang yang mengatakan, Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dalam surah Al-Balad. Aku sudah banyak keluar duit nih. Benar-benar sedekah ini sedekah itu. Nah, padahal yang Allah kasih sama dia lebih banyak lagi. Dan dia ngerasa kalau dia keluarin di jalan Allah, itu udah banyak padahal masih kurang. Nah itu ayah bunda, ini orang tokoh nasional. Kalau saya sebutin namanya, ayah bunda tahu orangnya. Dan Masya Allah, pinter, perusahaannya besar, motivator, tokoh, banyaklah pokoknya predikatnya dia. Tapi kalau Allah tutup, ya tutup. Pinternya kagak kelihatan. Dan malam itu datang dalam kondisi rambutnya kagak kesisir, rambutnya gondrong, berantakan, bajunya kagak disetrika. Udah kayak orang dekil dah. Kayak orang gembel, bukan orang kaya, bukan orang pinter. Jadi kalau Allah tutup, ya tutup. Sa'urhiquhu sa'udah. Maka ini pelajaran buat ayah bunda, juga pelajaran buat saya. Kalau Allah kasih kembali ke titik nol, apakah kesehatan kita diambil sama Allah, apakah harta kita, apakah keluarga kita, apapun dari apa yang Allah titipkan sama kita. Nah boleh jadi itu karena kita udah nggak ada di tracknya. Caranya istighfar, minta ampun sama Allah. Taubat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti kalau Allah ridho, Allah kembaliin lagi. Allah hadirkan lagi. Kalau enggak, maka boleh jadi itu yang terbaik. Allah hadirkan buat kita. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati. Sehat.